Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, mari kuliah kita lanjutkan. Dan materi yang akan kita bahas adalah tentang hukum nun sukun dan tanwin. Yang mana hukum nun sukun dan tanwin ini selalu dan pasti dibahas jika kita belajar ilmu tajwid. Karena apa? Karena nun sukun dan tanwin ini mempunyai cara membaca tersendiri dan mempunyai ciri khas tersendiri untuk membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita ulas dan kita bahas tentang hukum nun sukun dan tanwin pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama-tama mari kita bahas definisi nun sukun dan tanwin. Nah, ini adalah nun sukun dan tanwin. Tanwin itu akhiran ya, an, in, un. Nah, itu adalah tanwin. Definisi dari nun sukun adalah huruf nun yang tidak berharokat. Nah, tidak berubah ketika wasol atau menyambung bacaan atau wakof atau bacaan berhenti. Kosong dari harokat fathah, kasroh, dan dhammah. Jadi namanya nun sukun itu sejatinya dia adalah nun, huruf, akan tetapi tidak ada harokatnya. Nah, tidak ada a, i, u-nya. Tapi dia mati, makanya diberi tanda seperti angka 5 dalam angka Arab. Nah, dan ini tidak disebut berharokat ini ya, karena dia tidak dibaca, dia mati. Nah, yang namanya nun sukun ini bisa di tengah, ya, menyambung bacaan, yaitu di tengah, bisa juga ketika wakof, ketika di akhir ayat ataupun kalimat. Nah, kemudian nun sukun tampak dalam penyebutan dan penulisan, berada di tengah atau di akhir kalimat. Jadi namanya nun sukun ini dia dalam penyebutan juga disebut, dalam penulisan juga tertulis gitu ya. Nah, berada di tengah ataupun di akhir kalimat. Kenapa? Karena ya di sini yang namanya nun itu sejatinya dia huruf, cuman dia tidak berharokat gitu aja. Makanya ketika nulis ya ketulis dia. Tidak bisa dihilangkan atau diberi tanda lain, enggak. Dia ketulis huruf nunnya itu. Nah, kemudian sedangkan tanwin adalah nun sukun tambahan berada di akhir kalimat secara lafaz atau ucapan, bukan tulisan. Nah, maka sejatinya tanwin itu adalah nun sukun, itu ya. Jadi kenapa kok dalam bahasa Arab itu ada tanwin? Nah, tanwin itu sejatinya adalah nun sukun tambahan berada di akhir kalimat secara lafaz. Dia hanya diucapkan secara lafaz saja. Tidak ada di pertengahan kata, tidak ada. Tapi dia pasti di akhir kalimat. Dan itu cuma pengucapan, tidak ditulis dia. Gitu ya. Itu ditulis Pak, ini itu hanya tanda gitu ya. Tapi sejatinya dalam tulisannya itu tidak ada. Bukan tulisan, itu hanya tanda saja, an, in, un-nya itu. Nah, tanwin tanpa dalam penyebutan saja dan hanya ada di akhir kalimat. Jadi dia hanya disebut saja. Nah, dan hanya ada di akhir kalimat. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4. Nah, ada 4 ya hukumnya. Jadi kita akan bahas 4-4-nya ini. Yang pertama, izhar halqi. Nah, izhar halqi. Apa itu? Izhar halqi secara bahasa artinya jelas atau tampak. Jadi izhar itu jelas atau nampak.
Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan nun sukun atau tanwin yang sesuai dengan makhrajna, sesuai dengan keluar hurufnya, ucapannya, tanpa digunakan, tanpa ada dengung. Tanpa ada dengung ketika bertemu dengan huruf halqiyah atau huruf yang keluar suaranya itu dari tenggorokan. Huruf apa saja itu? Yang pertama hamzah, yang kedua huruf ha, yang ketiga ain, kemudian ha, kemudian ghain, kemudian kha. Ini adalah huruf idhar. Harus diingat-ingat ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, dalam huruf idhar ini bagaimana cara membaca? Contoh A. Untuk yang satu kata wayan auna. Itu ya, jelas. Tidak ada dengung atau gunah, tidak ada. Jelas dia. Wayan auna. Contoh yang kedua, man amana. Kalau contoh yang tanwin, wajannatin alfafa. Gitu ya. Contoh yang ha, wayan hauna, man hajaro, likulli qaumin hadin, likulli qaumin hadin. Contoh lagi yang ha, ya. Tanhituna min hakimin ghafurun halim. Nah, ini saya ucapkan di hanya beberapa saja, tidak semua. Akan tapi hal seperti ini mudah insya Allah bagi kita, walaupun kita bukan orang Arab ya. Contoh seperti ini mudah karena ini menuntut kejelasan saja, tidak ada dengung-dengung ataupun yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang idgham. Idgham gitu ya. Idgham bi gunnah dan bila gunnah. Idgham secara bahasa artinya meleburkan atau memasukkan. Itu secara bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan nun sukun atau tanwin secara lebur ketika bertemu huruf-huruf idgham. Kemudian kedua huruf tersebut menjadi satu dan bertasdid. Nah, itu namanya idgham. Idgham itu meleburkan atau memasukkan. Jadi ketika mengucapkan, ketika melafadzkan itu langsung menuju huruf idghamnya, gitu ya. Langsung menuju huruf idghamnya. Mari kita lihat. Idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah, yaitu idgham yang digunakan atau didengungkan, ya. Dan ada idgham bila gunnah atau idgham tanpa gunnah, idgham tanpa dengung, gitu ya, tanpa mendengungkan. Nah, adapun huruf idgham bi gunnah dan huruf idgham bila gunnah, yaitu yang pertama kita bahas huruf idgham bi gunnah, yaitu huruf ya, mim, nun, dan waw. Ingat ya, ya, mim, nun, dan waw. Kalau lebih mudahnya, biasanya kita menjadikan sebuah kata, dirangkai menjadi sebuah kata, yaitu yanmu, gitu ya, yanmu. Kemudian yang huruf idgham bila gunnah itu ada lam dan ro. Ada lam dan ro. Adapun jika idgham bi gunnah terjadi dalam satu kata, ingat ya, dalam satu kata, nun sukun dan huruf idgham, wawu dan ya dalam satu kata, maka dibaca idhar. Dibaca idhar. Hukumnya disebut idhar mutlak atau idhar wajib. Nah, ini dia contoh idhar mutlak. Ad-dunya. Nah,
kinwanun, itu ya, sinwanun, itu. Kemudian bunyanun. Nah, ini dibaca izhar, dibaca jelas. Nah, sekarang kita coba bahas contoh dalam idgham bi gunnah. Contoh idgham bi gunnah itu adalah yang pertama ya. Ya ini contoh yang ada nun sukunnya ya. Mai, langsung gitu ya. Langsung masuk. Mai yuti. Contoh selanjutnya liqaumi yatafakkarun. Liqaumi yatafakkarun. Jadi tanwinnya itu sebenarnya liqaumin, tapi langsung masuk dan bertasdid kepada huruf ya. Ini adalah tanwin bertemu dengan ya. Ini nun sukun bertemu dengan ya. Contoh yang kedua, nun. Di huruf nun ini ada lan, langsung gitu ya. Lan nadkhulaha syai'in nukur. Nah, gitu ya. Yang tanwin syai'in nukur. Contoh yang wawu, langsung saja. Contohnya miwalin, miwalin, waliyu wala nasir. Nah, itu adalah contoh membaca di huruf idgham bi gunnah. Kemudian selanjutnya ada idgham bila gunnah. Yang idgham bila gunnah, contohnya di huruf lam adalah mil, langsung gitu ya, min, bukan min, tapi mil ladunni. Contoh yang tanwin khairal lahum, gitu ya, khairal lahum, tidak ada dengungnya, tidak ada dengungnya, khairal lahum. Mir rabbihim samaratir rizqa, samaratir rizqa. Nah, itu adalah cara membaca dalam huruf ketika kita menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum iqlab. Nah, iqlab ini apa yang disebut dengan iqlab? Yaitu iqlab secara bahasa artinya mengubah atau mengganti sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan nun sukun atau tanwin yang berubah menjadi mim. Jadi nun sukunnya tidak dibaca nun, atau tanwinnya tidak dibaca tanwin, tapi berubah menjadi mim yang diikhfakan, mim yang disamarkan, gitu ya, diikhfakan itu disamarkan pada huruf ba, disertai dengan gunnah, disertai dengan dengung. Nah, hurufnya yaitu huruf ba. Contohnya adalah ini. Contoh yang pertama yang non sukun. Nah, kita akan membaca yambu'an, yambu'an. Nah, nunnya itu dirubah menjadi mim. Karena apa? Nun sukun bertemu dengan ba. Kenapa kok begitu, Pak? Yaitu aturannya. Kenapa? Jangan bertanya kenapa kok begitu. Nah, karena itulah aturannya yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian sami'um basir. Kemudian selanjutnya mim ba'dihim. Nah, kemudian selanjutnya amadam ba'ida. Inilah
yang sudah ditentukan oleh ulama-ulama kita agar kita benar dalam membaca atau melafadzkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah kita membahas tentang ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Oke. Ikhfa secara bahasa artinya menutup atau menyembunyikan. Nah, kalau tadi menyamarkan ya. Sedangkan huruf istilah, menurut istilah adalah pengucapan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa dengan sifat antara idhar dan idgham disertai gunnah. Ingat, ini disertai gunnah, disertai dengung. Jadi yang namanya ikhfa itu antara idhar, antara jelas dan idgham atau disembunyikan, gitu ya. Jelas dan idgham atau dimasukkan, maaf, atau dimasukkan atau dileburkan. Nah, hurufnya apa saja, yaitu shad, dzal, ta, kaf, jim, shin, qaf, sin, da, ta, za, fa, ta, dha dan dha. Dha dan dha. Nah, ini adalah huruf ikhfa. Maka jika ketemu antara nun sukun ataupun tanwin dengan huruf sesudahnya ketemu dengan salah satu huruf ini, maka dibaca ikhfa hakiki. Nah, kita langsung ke contoh saja ya. Contoh huruf al-ikhfa. Nah, shad. Shad nih ya. Nah, kita baca, jadi bacanya begini. Sebenarnya kan ansoron gitu ya. Ansoron. Tapi ketika kita mengucapkan nun ini, itu dimasukkan gitu ya, dimasukkan sedikit shadnya. Jadi kalau shad itu kan dari ujung lidah ya, di balik gigi depan ya, gigi yang paling depan di baliknya itu, di ujungnya itu ujung lidah mengucapkan shadnya dari situ. Ansoro gitu, ansoro. Walamang sobar. Jadi ada dengungnya. Walamang, ada hembusan nafasnya dari hidung. Nah, kemudian yang dha. Contoh yang dha nih. Liyuzira. Jadi lidahnya itu tetap di ujung ya, cara pengucapan huruf, makhrajul hurufnya tetap, tapi nunnya itu dimasukkan. Jadi maaf, ketika mengucapkan nun itu zalnya itu juga masuk. Liyunzira. Nah, tentang makhrajul huruf sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kita contoh lagi. Min zahab. Jadi bukan dengungnya itu bukan yang jelas sekali, bukan ming langsung gitu, enggak. Min zahab. Contoh yang sa ya. Wal unsa. Famau sakulat. Nah, jadi ketika mengucapkan nun itu saknya, posisi lidah sudah disak gitu ya. Ya latihan, nggak bisa Pak, latihan ya, latihan. Nanti latihan yang jim, yang shin, yang qaf, yang sin, yang dal, yang ta, itu latihan. Jadi istilahnya begini, adik-adik, seperti ini ya susah-susah gampang. Walaupun kita sudah pernah menghafalkan, maksudnya kita hafal beberapa ayat dari Al-Quran, kita hafal beberapa surat. Nah, sampai tahap seperti itu, terus kita mudah dalam mengaji. Tapi kalau kita tidak perhatikan ini, kalau kita tidak perhatikan tajwid ini, ya susah. Harus sekali-sekali dilatih. Bukan mengejar cepatnya, bukan mengejar selesainya. Nah, adik-adik sekalian, ini dapat saya sampaikan. Nah, jadi begini, bagi teman-teman semua ya yang menyaksikan video ini kemudian ada kesalahan dari saya, silahkan dikoreksi
gitu ya. Akan tetapi saya hanya berusaha membiasakan lidah yang notabene-nya bukan orang Arab ini untuk berusaha mengucapkan ayat, melafadzkan ayat-ayat Al-Quran itu dengan benar sesuai kaidah yang ditetapkan oleh ulama-ulama kita. Nah, maka bagi adik-adik semua, ingat ya, jangan mengejar baca Al-Quran itu cepatnya, cepat selesainya, cepat rampungnya. Yang penting sudah, terus tidak memperhatikan tajwidnya. Apalagi yang seperti tadi, saya saja kadang kesulitan atau salah-salah gitu ya. Tapi saya tetap berusaha walaupun saya sudah setua ini gitu. Nah, maka kalian yang masih muda, luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran, luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran itu dengan tartil. Saya yakin membaca Al-Quran, misalkan baca Yasin bareng-bareng itu ya, yang tartil yang misalnya yang komando saja, yang di depan saja, yang lain ya pokoknya baca. Apalagi dia nggak bawa misalkan nggak megang baca surat Yasinnya itu baik di HP ataupun di buku, berarti dia hanya ngira-ngira saja. Jadi ingat ya adik-adik, yang namanya baca Al-Quran itu bukan melafadzkan apa yang kita dengar, enggak, tapi dilatih, ada tekniknya. Dari mana keluarnya huruf, makhrajul hurufnya, sifat hurufnya, ada dengungnya apa enggak. Nah, jadi bukan hanya sekedar dengar terus ditirukan. Kita nggak tahu ini lidahnya posisinya harus di mana, gitu ya. Nah, maka mari kita perbaiki tahsin ya, kita perbaiki bacaan kita tentang Al-Quran ini. Kemudian kalian jangan sampai nanti kalau kalian sudah punya anak, sudah besar, maksudnya sudah tua, baru ingat Al-Quran, baru kalian itu sadar pengen ngaji Al-Quran. Nah, jangan sampai terlena di waktu-waktu muda ini, sehingga kalian terbuang waktunya sia-sia, tidak ada manfaatnya, kemudian malah menyengsarakan orang lain atau bahkan menyengsarakan diri sendiri. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah, tetap semangat belajar, semangat memperbaiki bacaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.